siap untuk mencintai. Kalau siap untuk dicintai kan gampang itu, ya. Tapi masalahnya siap untuk mencintai atau tidak. Karena ketika saya terima nikahnya, sudah sah kata saksi, masuk ke kamar, belum tentu harapan kita itu seperti sebelum menikah. Setidaknya ada 5 bekal yang harus disiapkan oleh para jomblo yang sudah termotivasi untuk menikah pekan lalu. Kembali podcastnya bersama Ustadz kita, Hafizahullah Ta'ala, Ustadz Muhammad Hatta Selian LCMAG, yang Masya Allah beliau di Banda Aceh ini banyak fans dan penggemarnya. Bagaimana penjelasan tentang nikah nggak seperti beli sepatu? Perlu juga kita mengetahui bahwa menikah itu tidaklah cukup dengan modal nekat. Apalagi tidaklah ia seperti seseorang membeli sepatu. Kita lihat kalau di pasar seseorang beli sepatu, dicoba sana, coba sini, tidak cocok, ditinggalkan. Pernikahan itu hukum asalnya abadi, sekekal, selama nyawa di kandung badan. Nah, bagaimana supaya pernikahan itu bisa eksis tetap? Tentu perlu bekal-bekal. Setidaknya ada 5 bekal yang harus disiapkan oleh para jomblo yang sudah termotivasi untuk menikah pekan lalu. Yang pertama dulu kita coba bahas. Baik. Yang pertama, persiapan yang harus dilakukan oleh seorang yang hendak menikah adalah mengetahui hukum-hukum terkait pernikahan. Hukum tentang keluarga, tentang anak, fikih menikah lah. Bagaimana cara mendidik keluarga. Satu. Yang kedua, mengetahui hak dan kewajiban pasangan. Ini perlu, hak kita apa, kewajiban kita apa. Jangan sampai nanti meminta hak saja, mengabaikan kewajiban. Atau dia nggak tahu punya hak, kewajiban terus dia berikan. Haknya dia tidak tahu. Yang ketiga, mengetahui hak dan kewajiban orang tua. Karena ini juga tidak sedikit pasangan setelah menikah dia abaikan orang tuanya. Hak dan kewajiban orang tua, begitu juga hak dan kewajiban mertua. Nah, kalau kita lihat adanya terjadi konflik, dan mungkin nanti ada satu pertemuan khusus, ini karena ilmu tentang hak dan kewajiban orang tua serta mertua tidak diketahui oleh pasangan itu. Sehingga ada orang tua merasa cemburu dengan anaknya telah menikah karena tidak seperti sedia kala lagi. Nah, ini. Kemudian juga ilmu tentang mengetahui manfaat dan pentingnya pernikahan itu. Lalu berikutnya ilmu tentang visi misi dalam pernikahan. Nah, ini kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Kenapa juga ada ketika host bertanya, ada orang trauma menikah karena menyaksikan keluarga yang broken home, mungkin amburadul, karena tidak punya visi misi yang jelas dari awal pernikahannya. Dan itu wajar. Orang yang tidak punya visi misi dalam kehidupannya ini, ya dia akan berjalan apa adanya. Dia berjalan tidak punya pegangan, ya, kemana arah angin, ke situ dia beranjak. Itu yang kita tidak inginkan dalam sebuah pernikahan. Kemudian juga mengetahui atau pengetahuan dan keterampilan praktis kerumah tanggaan, dan ini tentu bisa dalam perjalanan pernikahan juga akan semakin berkembang dia, semakin datang pengalaman-pengalaman. Lalu
terakhir pengetahuan tentang pola komunikasi dengan pasangan, karena juga tidak sedikit terjadi masalah di antara pasangan itu karena tidak mendapatkan ilmu tentang pola komunikasi. Ya, ini sebagaimana dijelaskan bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan pasangan dengan komunikasi yang benar. Itu tentu setelah kita mengetahui ada namanya mengenal tipe pasangan. Ada 3 jenis tipe pasangan itu, sehingga kita tidak salah dalam berkomunikasi dengan pasangan. Apa saja 3 itu? Kami kembalikan ke host terlebih dahulu. Ya. Tadi saya menangkap sedikit Ustaz, tentang kewajiban orang tua dan mertua nih Ustaz. Kewajiban pasangan kepada orang tua dan mertuanya. Oke. Jadi kalau saya tidak salah Ustaz, kalau kewajiban orang tua seperti kita laki-laki itu tetap memberikan Kewajiban kepada orang tua ya. kalau laki-laki ya. Nah ini kalau yang perempuan nih Ustaz. Kalau laki-laki mungkin saya pribadi sedikit ada pengetahuan tentang Masya Allah. Iya. Bagus sekali pertanyaan ya. Di sini tentu ada perbedaan dari segi kalau kita bicara tentang birrul walidain, berbakti anak kepada orang tua. Dan memang sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, walam ya'ti fil Qur'ani al-amru bibirril aba'i lil abna. Tidak ada dalam Al-Qur'an perintah baktinya orang tua kepada anak, tidak ada. Tetapi yang ada perintah baktinya anak kepada orang tua. Nah, ada perbedaan konsep antara anak laki-laki dan perempuan. Anak perempuan sebelum dia menikah itu bakti kepada orang tuanya full. Selama itu dalam keadaan tidak melanggar syariat Allah. Begitu dia sudah menikah, bakti kepada orang tuanya sudah pindah kepada suami. Ini beda. Sedangkan laki-laki tidak. Sebelum menikah dengan setelah menikah, bakti kepada orang tuanya itu tidak pernah berubah. Itu bedanya. Tidak pernah berubah. Kalau wanita tadi setelah dia menikah, bakti kepada suaminya, bakti kepada orang tua berpindah kepada suami. Dan banyak sekali kisah para ulama kita, orang-orang soleh dahulu, bahkan ketika ada seorang wanita sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah, seorang suami pergi musafir lalu diamanahkan kepada istrinya jangan keluar rumah. Lalu datang informasi bahwa bapak si perempuan ini sakit. Wanita ini datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan ingin mengunjungi bapaknya. Nabi SAW mengatakan ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takwalah kepada Allah, jangan selisihi suamimu. Kemudian datang beberapa selang waktu, datang lagi berita bahwa bapaknya sudah meninggal. Minta izin lagi kepada Nabi SAW untuk mengunjungi. Nabi kita mengatakan ittaqillah wala tukhalifi zaujaki. Takwalah kepada Allah, jangan selisihi suamimu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah mengampuni dosanya disebabkan kepatuhannya kepada suaminya. Nah, inilah bedanya antara kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan kepada orang tuanya. Jadi kita ulangi, kalau laki-laki tidak pernah putus baktinya sebelum menikah atau setelah menikah. Sedangkan anak perempuan ketika setelah menikah bakti kepada orang tua pindah kepada suami. Bahkan dalam hadis juga disebutkan seandainya seandainya boleh seseorang itu sujud kepada manusia, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Namun kadang nggak boleh sujud, maka nggak diperintahkan. Begitulah kedudukan suami. Nah, ini tentu pasangan perlu mengetahui. Ini seperti pertanyaan host tadi, hak orang tua, hak mertua itu harus diketahui. Kalau seandainya bukan seandainya, boleh juga seandainya ada seorang istri mengatakan pada suaminya, abang pilih aku atau orang tuamu, bagaimana jawabannya? Saya kembalikan kepada host. Sepertinya kalau sesuai
agama yang saya tahu, sepengetahuan saya Ustaz tuh tetap orang tua Ustaz. Begitu ya. Nah ini itu nanti Ustaz. Yang kemudian apakah seorang menantu itu ada hak juga terhadap mertua? Ini Hak karena atau kewajiban? hak kewajiban. Ya masing-masing ada. Karena kan bisa jadi selama mungkin 21 tahun 22 tahun begitulah seorang orang tua memang menjaga sekali anaknya. Nah kita datang menikahi dan mengambilnya. Iya. Hak kita itu apa saja saat ini? Mungkin untuk teman-teman yang mau nikah nih atau jomblo-jomblo khususnya laki-laki supaya ini ada bekal nih. Jadi kan kita sudah cukup tahu ya wajiblah kita mengetahui hak kewajiban kita terhadap orang tua kita. Nah ini hak kewajiban untuk mertua kita Ustaz. Berarti untuk detailnya ini ada satu pembahasan khusus lagi nanti ini. Detailnya ini kan masih umum ini. Bekal pertama ilmu pengetahuan kan. Bekal kedua belum ada. Bekal secara psikologi, secara kejiwaan. Nah, sebelum masuk nanti ke bekal kedua ini, ada mungkin ini juga pertanyaan sering ditanyakan. Bagaimana kalau seorang bapak memerintahkan kepada anaknya untuk menceraikan istrinya? Itu gimana itu? Seorang bapak memerintahkan anaknya laki-laki menceraikan istrinya, boleh nggak dipatuhi? Si anak laki-laki itu mematuhi keinginan bapaknya ataupun keinginan ibunya untuk menceraikan istrinya ini, boleh nggak? Ada alasan syar'i nggak di situ kira-kira? Ya salam. Pertanyaan yang sama itu pernah terjadi di zamannya Imam Ahmad rahimahullah. Ketika itu seorang laki-laki datang kepada Imam Ahmad, wahai Imam, amaroni abi an utalliqa zaujati. Bapakku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Dijawab oleh Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan ceraikan. Lalu laki-laki ini beralasan, alaysa Umar amara ibnahu an yutalliqa zaujatahu. Bukankah Umar pernah merintahkan anak beliau untuk menceraikan istrinya? Kan pernah kejadian itu. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan kepada Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Dijawab oleh Ahmad ibn Hanbal, boleh engkau ikuti perintah orang tuamu itu dengan catatan bapakmu itu sudah seperti Umar. Paham maksudnya? Karena jangan juga nanti sebahagian orang tua ketika mendengarkan ayat tentang wajib bakti anak, mendengarkan ayat hadis tentang bakti anak, tiba-tiba itu jadikan sebagai senjata untuk menekan-nekan anaknya. Ini sering pertanyaan dari pengantin baru ini, dari pasangan baru, maksudnya pasangan muda nikah. Ketika ada orang tua yang mengatakan ceraikan istrimu, bagaimana jawabannya Ustaz? Jangan ceraikan, lihat dulu. Kalau alasannya Umar pernah memerintahkan anak itu menceraikan istrinya, maka boleh ceraikan istri kalau ayahnya sudah seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Masya Allah. Berarti tadi kewajiban kepada mertua tadi Ustaz. Iya. Tapi nanti itu khusus itu. Kena panjang kan. Dah hak dulu, hak dari anak untuk mertua, dari mertua untuk anak untuk menantunya. Mungkin sedikit aja Ustaz. Enggak boleh. Rahasia. Langsung kita masuk ke bekal kedua gimana? Siap. Nah, berikutnya bekal kedua, bekal yang harus disiapkan oleh seorang jomblo sebelum menikah itu adalah bekal secara psikologis, secara kejiwaan. Apa saja itu? Pertama, siap untuk mencintai. Kalau siap untuk dicintai kan gampang itu, ya. Tapi masalahnya siap untuk mencintai atau tidak. Karena ketika saya terima nikahnya, sudah sah kata saksi, masuk ke kamar, belum tentu harapan kita itu seperti sebelum menikah.